بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الفطرة سبيلا لمعرفة توحيده سبحانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa manusia dicipta oleh Allah melalui fitrah. Sehingga fitrah itu begitu melekat di dalam diri manusia. Sehingga ekspresi fitrah itu begitu banyak. Ketika manusia menghadapi masalah, dia berdoa. Doa itu sendiri ada ekspresi fitrah. Bahkan berdoanya pun ke atas. Ini menunjukkan bahwa yang kita maksud, yang kita tuju, yang kita harap ketika kita dalam kondisi serba susah dan sulit ini, dengan ekspresi doa, bukan sekedar membuktikan keberadaan Allah, bahkan membuktikan posisi Allah yang begitu agung, posisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebat, posisi Allah Subhanahu wa taala secara pribadi yang senantiasa menguasai aras sana. Ya, yang kita sebut uluwul manzilah. Keagungan Allah dari sisi posisi, uluwul qudrah dari sisi kekuasaan, termasuk uluwul zat, keberadaan Allah secara pribadi di langit sana. Sehingga tidak relevan bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki arah. Ya, seolah manusia tidak tahu kemana arahnya. Padahal sudah jelas ketika berdoa mengangkat tangan menuju ke atas sebagai wujud posisi Allah yang begitu agung. Nggak pernah ke samping, ke depan, ke belakang. Walaupun Allah katakan inama tuwallau fathamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan Allah secara ilmu meliputi segala sesuatu, dan itu kita sudah bahas di rububiyah alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Allah adalah sang pencipta seluruh segala sesuatu, ya, sehingga Allah menguasainya dengan seluruh ilmunya. Walaupun kebersamaan Allah dengan hambanya secara spesifik hanya didapatkan bagi mereka yang memiliki kualifikasi berketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mereka dukungan mata, telinga, dan kemudian sikapnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa manusia bisa menjauh dari fitrahnya? Pertama, ada beberapa virus. Pertama, virus lingkungan. Manakala seseorang lahir di lingkungan yang tidak mendukung fitrahnya. Seperti tadi disebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi lahir dalam kondisi fitrah. Lalu di lingkungan keluarganya fa'abawahu yuhawwidanihi, yang membuat sang anak menjauh dari fitrah Islamnya, lalu kemudian mengarah kepada fitrah yang bermasalah kayak Yahudi, kayak Nasrani, dan kayak paganisme. Ya, dan ini di sekitar kita hari ini, ketika Barat dengan sekularismenya begitu memasuki semua ruang-ruang publik, ya, sehingga kita butuh untuk mensterilisasi yang kita sebut sebagai sekularisme ini menjadi tauhid dalam aspek pribadi, yaitu hati, yaitu kemudian ucapan, yaitu perbuatan, lalu kemudian dalam aspek keluarga, dalam aspek pendidikan, dalam aspek ekonomi, dalam aspek hukum, dalam aspek politik, dalam aspek keamanan, dalam aspek negara hingga peradaban, itu semua kembali harus kita sterilisasi dari seluruh yang kita sebut sekularisme itu. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di layar pemirsa semuanya ada sebuah hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tiadalah bayi kecuali lahir dalam kondisi fitrah. Thumma yaqulu, lalu kata Rasulullah, iqra'u, bacalah firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sungguh manusia diciptakan berdasarkan fitrah, la tabdila li khalqillah, sungguh tidak ada perubahan pada fitrah Allah, dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang murni. Ya, walakin ya, sungguh banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, virus fitur berikutnya adalah pengaruh syaitan. Jadi ada pengaruh keluarga,
lalu syaitan kemudian ikut terlibat. Rasulullah menjelaskan ayat Ibni Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin, pada suatu hari Rasulullah menegaskan fi khutbatihi, pada khutbahnya, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum, sungguh Allah menyuruh aku mengajari kalian hal-hal yang kalian enggak atau belum kalian ketahui. Mimma 'allamani yaumi hadza, yang Allah ajarkan aku pada hari ini. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun, seluruh harta yang Allah berikan ke manusia itu adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, sungguh aku menciptakan seluruh hambaku lurus, maksudnya fitrawi, kullahum, mereka semua. Wa innahum atathum asyayatin, lalu mereka didatangi oleh kalangan syaitan. Fajtalathum an dinihim, lalu mereka disimpangkan dari agama Islam, agama fitrah mereka ini. Riwayat Muslim. Ya, demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa berusaha menerobos agar manusia tidak mulus begitu saja melewati jalan sirat mustaqim tanpa adanya rintangan, tanpa adanya godaan. Ya, apalagi memang secara lingkungan keluarga kurang bagus, maka itu makin memuluskan rencana busuk syaitan untuk senantiasa membelokkan manusia. Oleh karena itu di Al-Quran ayat surah Yasin Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, bukankah aku telah mengambil persaksian dari wahai bani Adam alla ta'budu syaitan, kalian tanda tangan, janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini sudah deklarasi ya, yang kalian sudah sepakati pada zaman primordial, sekaligus persaksian bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dicintai dan dipertuhankan. Tapi kenapa lalu kalian begitu mudah terpengaruh oleh musuh kalian, wahai manusia, sehingga kalian dari tauhid menuju kepada kesyirikan, nauzubillah min dzalik. Ada penjelasan dari hadis terkait dengan ya hal ini, dan ini hadis sifatnya futuristik. An Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas ibni Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lirrajuli min ahli an-nari yaumal qiyamah, dikatakanlah kepada penduduk neraka pada hari kiamat, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai', kalau seandainya engkau memiliki kekayaan di bumi itu, akunta muftadiyan bihi, apakah engkau akan menjadikannya sebagai tebusan dirimu dari neraka? Qala fayaqul, lalu mereka menyatakan pastilah na'am. Qala fayaqul qad aradtu minka ahwanu min dzalik, sungguh aku, kata Allah, dulu berharap darimu dengan sesuatu yang jauh lebih rendah dari itu. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam, sungguh pada di dalam zulbi Adam aku dulu sudah mengambil sumpah, alla tusyrik bi syai'a, kalian jangan pernah menyekutukan aku dengan apapun. Fa abaita illa an tusyrik, namun engkau abai dan tetap ngotot untuk menyekutukan aku. Dan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga riwayat Imam Ahmad, ya, menegaskan apa tadi yang kita sampaikan, bagaimana pengaruh daripada syaitan, ya, sehingga juga faktor keluarga, akhirnya manusia keluar dari fitrahnya, naudzubillahi min dzalik. Nah, bahkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang terjadi di lingkup kehidupan ini berupa masalah, termasuk musibah ataupun peperangan seperti yang kita lihat di Palestina hari ini, ternyata itu juga akan kemudian memunculkan fitrah manusia. Ketika manusia dalam kondisi serba tak berdaya, atau mereka masih berdaya, mereka seringkali lalai dari fitrahnya, merasa mampu mengurus dirinya. Tapi manakala mereka menghadapi musibah besar, mereka merasa tidak mampu mengendalikannya, terbebani utang. Nah, lalu disitulah mulai kemudian mengoreksi siapa dirinya yang lemah, lalu mencari backingan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang bagaimana musibah termasuk peperangan ataupun yang semisalnya memunculkan fitrah, Allah katakan
Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang Subhanahu wa taala memudahkan kalian sehingga bisa bepergian di daratan maupun di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian berada di kapal laut, karena kapal laut adanya di era Nabi, ya, dan belum ada pesawat, wajarayna bihim birihin thayyibah, lalu kapal itu melaju dengan tiupan angin yang sesuai atau yang baik, wa farihu biha, sehingga mereka begitu berbahagia. Ja'at harihun asif, lalu tiba-tiba datanglah angin puting beliung. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, lalu mereka dikepung oleh ombak-ombak yang begitu tinggi. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka sudah yakin mereka pasti akan kemudian diremukkan oleh ombak-ombak tersebut. Da'awallaha mukhlisina, di saat itulah manusia, saat turbulensi seperti itu, mereka kembali berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Lahuddin, begitu ikhlas menyatakan sikapnya, kembali ke fitrahnya. Lain anjaitana min hadhihi, apa doanya? Seandainya engkau bebaskan kami dari musibah ini ya Allah, lanakunanna minasyakirin, kami pastikan menjadi orang-orang yang ahli syukur, ahli istiqamah, ya. Sehingga salah satu fungsi fitrah adalah supaya manusia kembali kepada fitrahnya. Semoga virus-virus fitrah yang ada kita jelaskan ini bisa kita minimalkan, lalu kita maksimalkan fitrah kita, tentunya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, supaya kita kembali bisa bersinar istiqomahnya menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan, ridha dan surga Allah. Allahumma amin. Wallahu waliyut taufiq. Wallahu waliyus salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.